Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Naimah. Nomor induk mahasiswa saya 2023142020. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelas karyawan program pendidikan PG PAUD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil PowerPoint saya mengenai demokrasi. Nah, di mana demokrasi ini terdapat 5 subtema atau 5 subbahasan materi, yaitu yang pertama pengertian demokrasi, yang kedua konsep-konsep demokrasi, yang ketiga pilar-pilar demokrasi, 4 budaya demokrasi, dan yang kelima yaitu demokrasi dan masyarakat madani. Nah, mari kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utamanya untuk mendukung sistem politik yang demokrasi adalah pemilu. Masuk pada materi yang kedua yaitu konsep-konsep demokrasi. Nah, konsep-konsep demokrasi itu sendiri meliputi yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Prinsip bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada mereka. Yang kedua, pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum untuk memutuskan perwakilan di pemerintahan. Yang ketiga, hukum dan keadilan. Demokrasi harus didasari pada hukum yang setara dan perlindungan hak asasi. 4. Kebebasan individu, yakni meliputi hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan harus dihormati dan juga dijaga. Yang kelima yaitu pembagian kekuasaan. Prinsip bahwa kekuasaan harus dibagi antara berbagai cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 6 yaitu akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan dapat diawasi serta diberikan pertanggungjawaban. 7. Pluralisme, yaitu pengakuan terhadap keberagaman pendapat dan nilai-nilai dalam masyarakat serta penyelesaian konflik melalui proses demokratis. 8. Perlindungan minoritas, yaitu demokrasi melindungi hak-hak minoritas dari penindasan mayoritas. Materi yang ketiga yaitu pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi adalah elemen-elemen kunci yang mendukung sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik. Nah, adapun pilar-pilar tersebut yakni termasuk yang pertama, pemilihan bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah salah satu pilar utama demokrasi yang mencakup hak warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka tanpa tekanan atau hambatan yang tidak sah. Yang kedua, hak asasi manusia. Perlindungan dan penghormatan HAM adalah penting dalam demokrasi. Hal ini termasuk dalam kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, hak atas keadilan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan. Prinsip pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Yang kelima yaitu partisipasi aktif masyarakat.
Demokrasi bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Hal ini meliputi pemilihan umum, aksi sipil, dan keterlibatan dalam proses politik. Yang keenam yaitu pengawasan dan akuntabilitas. Masyarakat harus dapat mengawasi tindakan pemerintah dan mengharapkan pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil. Selanjutnya yaitu perlindungan minoritas. Demokrasi yang sehat harus melindungi hak-hak minoritas dan mencegah tirani mayoritas. Yang kedelapan yaitu ketidakberpihakan dalam penegakan hukum. Sistem peradilan yang independen dan ketidakberpihakan untuk berdialog penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. 9 yaitu toleransi dan dialog. Masyarakat yang toleran dan kemampuan untuk berdialog dan mencapai konsensus sangat penting dalam demokrasi yang berfungsi. Yang ke-10 yaitu pendidikan publik. Menyatakan yang teredukasi tentang sistem demokrasi dan isu-isu politik dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam pemilihan dan partisipasi secara aktif dalam proses politik. Adapun beberapa elemen kunci dari budaya demokrasi yaitu meliputi 1. Partisipasi aktif. Masyarakat yang aktif terlibat dalam proses politik termasuk pemilihan umum dan diskusi politik merupakan ciri budaya demokrasi. Partisipasi ini juga bisa melalui pemungutan suara, demonstrasi atau aksi sipil. Yang kedua yaitu toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. Budaya demokrasi mempromosikan toleransi terhadap pandangan dan keyakinan yang beragam. Hal ini mencakup penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk menyuarakan pandangan tanpa takut represi. Yang ketiga, dialog dan konsensus. Budaya demokrasi mengedepankan dialog sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dan konsensus dalam memecahkan masalah politik. Hal ini menghindari pendekatan otoriter atau konflik bersenjata. Yang keempat yaitu hak asasi manusia. Budaya demokrasi memperkuat penghormatan terhadap hak asasi, termasuk hak atas keadilan, privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang kelima, kebebasan pers atau informasi. Budaya demokrasi mengakui pentingnya media yang bebas dan independen sebagai sumber informasi yang kritis bagi masyarakat. 6. Pendidikan politik. Pendidikan politik yang baik membantu warga negara memahami sistem demokrasi, hak-hak mereka, dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih dan anggota masyarakat. Yang ketujuh yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban. Budaya demokrasi mendorong pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. 8 yaitu perlindungan hak minoritas. Budaya demokrasi menekankan perlindungan hak-hak minoritas dari penindasan oleh mayoritas. 9 yaitu keadilan dan ketidakberpihakan. Prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan adalah bagian integral dari budaya demokrasi. Lanjut pada materi yang kelima yaitu demokrasi dan masyarakat madani. Demokrasi dan masyarakat madani adalah dua konsep yang seringkali saling terkait dan mendukung satu sama lain, terutama dalam konteks pengembangan masyarakat yang demokratis. Adapun hubungan antara demokrasi dan masyarakat madani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi aktif. Baik demokrasi maupun masyarakat madani mendorong partisipasi aktif warga negara.
Demokrasi mengharapkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum dan pengambilan keputusan. Sedangkan masyarakat madani juga mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Yang kedua yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban. Kedua konsep ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Demokrasi mendorong pengawasan politik, sementara masyarakat madani mengawasi organisasi-organisasi nirlaba dan lembaga kemasyarakatan. Kedua aspek ini bertujuan untuk mencapai pertanggungjawaban yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu kebebasan dan hak asasi manusia. Demokrasi dan masyarakat madani memperjuangkan kebebasan individu dan menghormati hak asasi manusia. 4 yaitu keadilan sosial dan toleransi. Keduanya mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan toleransi terhadap perbedaan. Masyarakat madani terlibat untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan, sedangkan demokrasi berusaha mencapai keadilan melalui kebijakan legislasi. Yang kelima yaitu pendidikan dan kesadaran publik. Masyarakat madani berperan dalam penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Sementara demokrasi memerlukan pemahaman masyarakat tentang sistem politik dan partisipasi dalam pemilihan umum. Yang keenam yaitu perlindungan hak minoritas. Keduanya berkomitmen untuk melindungi hak-hak minoritas dan penindasan. Demokrasi melalui prinsip-prinsip seperti aturan mayoritas dengan menghormati hak minoritas. Sementara masyarakat madani dapat menjadi suara bagi kelompok minoritas. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.